Selamat pagi siswa-siswi kami sekalian. Pada pagi hari ini kita lanjutkan dengan topik bab 2 seni budaya kelas 9, yaitu seni patung bagian kedua. Baik, sebelum kita mulai, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker jika keluar, dan di rumah aja, belajar dari rumah, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah. Oke, baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini, seni patung bagian kedua. Seni patung. Yang pertama, bahan patung. Bahan patung ada 4. Yang pertama, bahan lunak. Bahan yang lunak, tidak keras. Contohnya tanah liat, kita pasti kenal tanah liat. Yang kedua, sabun, lilin, plastisin. Dan yang selanjutnya, bahan sedang. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni. Ini adalah contoh bahan patung yang sedang, kekerasannya sedang. Yang ketiga, bahan keras. Contohnya kayu jati, ini keras ya, beda dengan kayu waru, kayu sengon, kayu randu, atau kayu mahoni. Ini tidak terlalu keras, makanya mereka masuk dalam kelompok bahan sedang. Sedangkan kelompok bahan keras itu kayu jati, kayu ulin, batu padas, batu granit. Nah, ini kayu jati, kayu ulin, mereka masuk ke kelompok bahan keras. Bahkan dikelompokkan dengan batu padas dan batu granit. Berarti kedua jenis kayu ini adalah sangat keras. Yang keempat adalah bahan cor, yaitu semen, logam, gips, ya, semen, logam, dan gips. Mengapa semen dan gips ini tidak masuk ke dalam atau logam tidak masuk pada bahan lunak gitu? Karena mereka cukup berbeda dengan tanah liat, sabun, lilin, plastisin. Semen, logam, gips itu digunakan untuk bahan cor, atau boleh juga digunakan misalnya untuk semen gitu ya, bisa juga itu digunakan untuk cetak gitu ya, untuk mencetak juga boleh. Baik, selanjutnya alat mematung. Yang pertama, butsir. Ini contohnya, mungkin kamu belum pernah mendengar namanya butsir. Inilah contoh alat butsir, atau disebut juga dengan alat sudip. Membutsir ini dia mengurangi sedikit demi sedikit. Jadi alat butsir ini cocok digunakan untuk bahan-bahan yang lunak, gitu ya, sabun, tanah liat seperti itu, plastisin, cocok digunakan alat butsir, lilin gitu. Bahan yang kedua adalah alat yang kedua adalah meja putar. Ini dia sedang membuat keramik dari tanah liat dengan menggunakan meja putar. Nah, ini contoh meja putarnya. Oke, ini contoh meja putar. Ini dia meja putarnya, dan di sini pekerja duduk, dan di meja ini diletakkan alat dan bahan-bahan untuk membuat keramik tersebut. Oke, atau patung. Sudah. Dan diletakkan tanah liatnya, dan disinilah dia diputar. Dan ini yang di bawah ini akan diputar dengan menggunakan kaki. Oke, gitu dia. Ini jangan diperhatikan ya, ini anjing. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah pahat. Oke, alat pahat. Ini alat pahat. Ini tentu digunakan untuk bahan-bahan keras seperti kayu jati, kayu ulin, batu padas, granit, dan seterusnya. Dan ini termasuk juga sebenarnya boleh juga digunakan untuk bahan lunak gitu ya, tetapi penggunaannya mungkin bisa lebih pelan. Oke, lihat ini patung ini ternyata
dia tidak dicor, tidak dicetak, namun dipahat. Oke, begitu detailnya ini semua ini, tetapi ternyata itu hanya mereka menggunakan pahat. Oke, sungguh sangat membutuhkan keahlian yang cukup tinggi. Oke, ini dia pahat. Ini yang dia pahat adalah kayu. Nah, ini contoh hasil pahatannya luar biasa. Oke, selanjutnya sendok adukan. Oke, sendok adukan. Ini sendok adukannya, ya. Baik, next, lascarbide atau listrik. Ini alatnya. Ini contohnya, Pak ini sedang menggunakan lascarbide atau listrik untuk membuat patung dari besi. Ini bahan-bahan bekas ya, besi-besi bekas. Ini contoh Bapak ini juga sedang mengelas. Itulah contoh alat listrik, lascarbide gitu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke teknik berkarya seni patung. Ada beberapa teknik dalam berkarya seni patung. Yang pertama, teknik pahat. Itu tadi teknik pahat, tentu menggunakan alat pahat. Pahat itu digunakan untuk bahan-bahan yang keras. Oke. Kemudian teknik butsir. Teknik butsir ini cocoknya digunakan untuk bahan apa? Kita lihat ini contohnya untuk lilin, sabun gitu ya. Ini contoh plastisin. Jadi Bapak ini dia sedang membutsir, mengurangi sedikit demi sedikit dari bahan-bahan itu sehingga menjadi sempurna hasilnya. Baik, selanjutnya teknik cor. Teknik cor ini dia apa ini sedang mencor, ini dia logam sedang dicor ya. Kemudian teknik cetak. Teknik cetak ini cocoknya mungkin ini semen atau lilin juga ya. Tanah liat gitu juga. Oh, lilin juga bisa. Ini adalah apa namanya ini? Cetakannya, lalu ini juga cetakan, kemudian bahan cetakannya dimasukkan kemari dan jadilah dia seperti ini barangkali. Oke. Baik, teknik assembling atau merakit. Merakit ini artinya adalah bahan-bahannya sudah jadi namun terpotong-potong seperti apa namanya itu, seperti puzzle gitu ya. Seperti puzzle. Jadi puzzle itu juga termasuk sebenarnya assembling. Ini dia contohnya hasilnya. Ini logam ini dirakit. Sudah jadi, dia tinggal disatukan. Oke, namanya teknik rakit atau assembling. Baik, demikian pertemuan kita untuk patung bagian kedua. Oke. Semoga jelas. Nanti kalau kurang jelas boleh dibaca bukunya ya. Baik, selanjutnya kita lihat tugas-tugas berikut ini dikerjakan dengan baik. Oke, yang pertama tugas Anda adalah teknik pahat cocok digunakan untuk bahan apa? Oke, teknik pahat itu cocok digunakan untuk bahan apa saja. Yang kedua, teknik butsir cocok digunakan untuk bahan apa saja. Oke, gampang ya. Kemudian yang ketiga, teknik cor cocok digunakan untuk bahan apa saja. Keempat, teknik cetak cocok digunakan untuk bahan. Yang kelima, teknik assembling cocok digunakan untuk bahan apa saja. Oke, kemudian jawabannya dikirim ke GC hari ini juga. Oke, difoto dan dilampirkan ke grup. Kalau bisa jangan ke forum ya, jangan ke forum. Baik, tugas yang selanjutnya, buatlah video tutorial singkat membuat patung ikan atau kura-kura atau bunga atau apel atau apa saja yang gampang menurut kamu. Oke, silakan buat video tutorialnya. Dalam video tutorial itu tentu kamu nanti akan menunjukkan apa bahannya, teknik apa yang kau gunakan dalam membuat patung tersebut. Dan proses kamu membuat patung itu harus kamu videokan. Oke? Baik, dari proses awal sampai selesai.
Maka jangan membuat sesuatu yang terlalu rumit. Oke, jangan membuat sesuatu yang terlalu rumit, yang gampang-gampang saja. Saran saya, gunakan bahan dari sabun supaya kamu bisa lebih cepat selesai membuatnya. Oke, baik. Kemudian videonya dikirim ke GC ini kapan? Minggu depan. Kamu boleh mengerjakannya dalam waktu 1 minggu. Sudah? Rancang dulu baik-baik apa yang mau kamu buat. Pastikan dulu bahwa kamu bisa mengerjakannya. Kemudian buatlah video tutorialnya. Oke, saya tahu kamu semua pintar dalam membuat video dan kerjakan itu baik-baik. Saya tunggu video tutorial Anda minggu depan. Oke, demikian belajar kita hari ini. Semoga kita sehat selalu. Jaga jarak, jangan lupa pakai masker jika harus keluar. Tapi kalau tidak penting, di rumah aja. Kerjakan pekerjaan rumah, kerjakan tugas sekolah, dan jangan lupa bantu orang tua. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Shalom.